masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus Engkau yang kumuliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Kristus Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Anak-anak semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ibu Desel mau anak-anak semangat, kita mau memuji Tuhan. Kalau Ibu Desel tanya, masih semangat? Anak-anak harus jawab, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Begitu bisa? Harus bisa dong. Yuk anak-anak bangkit berdiri, Ibu Desel mau tanya. Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Oke. Nah, hari ini kita akan mulai chapel kita. Anak-anak masih dalam keadaan berdiri, kita mau puji Tuhan, kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kita ulang dari awal. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke anak-anak, sekarang bisa duduk kembali. Kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa untuk ibadah chapel kita pada hari ini. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan memuji Engkau Tuhan. Berkati chapel kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu pujian yang menjadi lagu tema kita sepanjang 1 tahun ini, Christ we proclaim. Yang mengajarkan kami
Halo, selamat pagi anak-anak. Sampai kita di hari Jumat lagi, kita akan jadwal, kita akan melakukan seperti itu kita pakai masker ya. Nah, hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, atau mungkin ada anak-anak yang sakit, tapi puji Tuhan, meskipun kita sakit, kita masih bisa melakukan aktivitas. Nah, pada pagi hari ini, Ibu akan membawakan sebuah cerita. Tapi sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih untuk Ibu Desel, Ibu Diana, Ibu Citra, dan Ibu Ara yang sudah membantu kita dalam menyanyi untuk Tuhan. Nah, ada yang ingat tidak? Minggu lalu Bu Wiwit cerita tentang apa? Yuk, ada yang ingat? Ya, Bu Wiwit bercerita tentang seorang tokoh yang dimasukkan ke dalam gua singa. Namanya adalah Daniel. Nah, hari ini Bu Nines masih akan bercerita tentang tema sekolah kita pada tahun ini. Ada yang ingat? Minggu lalu Bu Wiwit berikan gerakannya. Ada yang ingat? Kita mau ulang sama-sama ya. Christ we proclaim. Ya, kita ulang sekali lagi bersama-sama ya. Christ we proclaim. Tema tahun ini adalah bagaimana kita menceritakan Tuhan, menceritakan Kristus. Bu, menceritakannya gimana? Kalau main sama teman-teman, kita cerita tentang Tuhan. Kalau sedang sama orang tua, kita bercerita tentang Tuhan. Tidak hanya itu, tapi kita menceritakan lewat seluruh kehidupan kita. Lewat kata-kata kita, lewat tindakan kita. Nah, hari ini, Bu Nines akan membawakan sebuah cerita. Bu Nines akan tunjukkan sebuah gambar ya. Tara! Ada yang sudah bisa membaca? Kakak-kakak yang besar pasti sudah bisa ya. Adik-adik TK kelas 1 Bu Nines akan bantu bacakan ya. Cerita hari ini judulnya adalah Dapur Api. Ada yang pernah kena api? Ya, pasti panas ya. Cerita hari ini diambil dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 10 ya. Ceritanya tentang dapur api. Siapa yang sudah pernah dengar cerita ya tentang ini? Harusnya banyak yang sudah dengar cerita ya. Bu Nines akan menceritakan untuk kalian. Zaman dahulu ada seorang raja. Ada yang tahu raja siapa ini? Mungkin mukanya tidak sama persis ya. Ini hanya gambar kartun. Ini adalah Raja Nebukadnezar ya. Raja Nebukadnezar ini berkuasa pada saat itu. Kalau di Indonesia contohnya zaman sekarang presiden ya. Raja itu memimpin sebuah bangsa. Raja ini bernama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang besar sekali. Ya, mungkin seperti patung Liberty atau patung yang lain yang besar. Gitu ya. Raja Nebukadnezar membuat patung yang besar sekali. Nah, setelah membuat patung, apa yang dilakukan Raja Nebukadnezar? Ini contohnya ya. Ini pura-pura gambar patungnya. Ada orang di sampingnya kecil, ada patungnya besar ya. Raja Nebukadnezar membuat patung yang sangat besar sekali. Setelah membuat patung, Raja Nebukadnezar meminta diumumkan kepada seluruh bangsa bahwa pemimpin-pemimpin di negara itu harus datang melihat patung itu. Pemimpin-pemimpin ini maksudnya apa sih, Bu? Kalau zaman sekarang, oh, Ibu Bupati, oh Pak Lurah, Pak Camat ya, semua pemimpin-pemimpin di bangsa itu harus datang melihat patung tadi ya. Ini dikirim surat ke semua pemimpin-pemimpin di bangsa itu ya. Mereka membaca surat yang isinya adalah mereka harus datang untuk melihat patung yang berbeda. Kemudian semua orang berkumpul. Pemimpin-pemimpin tadi berkumpul semua. Tapi ternyata mereka tidak hanya diminta melihat. Apa yang harus mereka lakukan? Ini adalah pengawalnya Raja Nebukadnezar. Dia membacakan pengumuman. Hai pemimpin-pemimpin, jika nanti kalian mendengarkan suara sangkakala,
dapur api. Ada sebuah tempat yang besar isinya api semua. Ya, ketika bunyi sangkakala, bunyi gambus, bunyi kecapi, bunyi musik-musik, kalian harus langsung menyembah. Kira-kira pemimpin-pemimpin itu mau menyembah tidak anak-anak? Yang terjadi adalah karena mereka takut dimasukkan ke dalam dapur api, mereka kemudian langsung menyembah sampai ke tanah. Mereka takut dimasukkan ke dalam dapur api. Kalau apinya sebesar api kompor, mungkin hanya jari yang sakit. Tapi itu satu tempat yang besar, isinya api. Mereka takut mati terbakar. Sehingga mereka mau sujud menyembah patung. Kira-kira boleh tidak ya nak kita menyembah patung, mendewa-dewakan patung? Tidak boleh, karena kita diciptakan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh kita sembah. Nah, tapi apakah semuanya menyembah patung? Ternyata ada orang-orang yang lapor ke raja siapa tadi? Iya, Raja Nebukadnezar. Ada orang-orang yang lapor, orang-orang Kasdim lapor. Raja-raja, ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Berapa orang nah? Iya, 3 orang yang tidak menyembah patung. Wah, raja langsung marah. Berani-beraninya mereka tidak menyembah patung yang aku buat. Cari mereka sampai dapat, suruh datang bertemu dengan kata Raja Nebukadnezar. Akhirnya semua orang tadi mencari 3 orang ini. Siapa sih yang berani tidak menyembah patung? Akhirnya ketemulah 3 orang tadi. Siapa ya kira-kira 3 orang? Oh, mungkin anak-anak sudah ada yang kenal ya. Namanya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kita ulang ya. Siapa namanya tadi? Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka dibawa menghadap Raja Nebukadnezar, dikawal oleh tentara-tentara. Setelah bertemu Raja Nebukadnezar bertanya, "Kenapa kamu tidak menyembah patung yang aku buat?" Kata mereka ini ciptaannya siapa sih? Ciptaannya Tuhan. Mereka bilang, "Kami hanya boleh menyembah Tuhan. Kami tidak boleh menyembah patung." Marah akhirnya Raja Nebukadnezar. Kemudian Raja Nebukadnezar bilang begini, "Saya beri sekali lagi kesempatan. Ketika ada bunyi sangkakala, bunyi gambus, bunyi kecapi, kalian harus menyembah patung tadi. Kalau kalian tidak mau, kalian akan dimasukkan ke dapur api. Bahkan apinya akan dinyalakan lebih besar lagi." Terus mereka bilang, "Raja Nebukadnezar, kami adalah anak-anak Tuhan. Kami tidak boleh menyembah patung. Kalau Tuhan mengizinkan kami selamat, Tuhan akan menyelamatkan kami. Tapi sekiranya Tuhan tidak menyelamatkan kami, kami tetap tidak akan menyembah patung tadi." Semakin marah Raja Nebukadnezar. "Kalian benar-benar tidak mau menyembah patung tadi?" "Tidak, Raja." Akhirnya Raja Nebukadnezar marah sekali. Dia panggil tentara-tentaranya untuk mengikat 3 orang tadi. Siapa namanya? Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka diikat, kemudian Raja Nebukadnezar berkata kepada tentara, "Hai tentara, nyalakan api tadi 7 kali lebih besar, biar orang-orang ini terbakar." Akhirnya api yang tadinya sudah besar dinyalakan lebih besar lagi, seperti api unggun tapi besar sekali. 3 orang tadi diikat dan akan dimasukkan ke dalam api. Kira-kira panas sekali nggak ya nak ya? Pasti panas. Raja-raja meminta tentara-tentara yang kuat untuk membawa mereka ke api. Akhirnya 3 orang ini didorong dimasukkan ke dalam api tadi. Tapi nak, orang-orang yang membawa tadi ya, tentara-tentara tadi yang memasukkan, mereka
dalam dapur apinya, tapi mereka terbakar dan mati. Tentara-tentara. Mereka bertiga dimasukkan. Kemudian Raja Nebukadnezar berpikir, pasti mati ini tiga orang, terbakar. Mereka dimasukkan, diikat, dan dimasukkan. Kira-kira mati tidak ya? Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kira-kira Tuhan menyelamatkan Sadrah, Mesah, Abednego nggak ya? Mereka sudah taat sama Tuhan, tidak mau menyembah patung. Kira-kira Tuhan selamatkan tidak? Kenyataannya adalah, wah, gambarnya Bu Nines hilang. Nah, sebentar ya. Hilang gambarnya Bu Nines. Oh, ini dia. Tara. Yang awalnya 3 orang, tiba-tiba bertambah 1. Raja Nebukadnezar kaget. Wah, kan tadinya dimasukkan 3 orang. Kenapa jadi 4? Dan mereka masih hidup, bisa jalan-jalan dengan bebas di api-api itu. Raja Nebukadnezar memanggil, Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka menjawab, iya Raja. Wah, kaget. Dimasukkan ke api yang besar, tapi mereka bisa hidup. Bayangkan anak-anak, bajunya tidak ada yang terbakar, rambutnya juga tidak ada yang terbakar. Mereka masih. Akhirnya Raja bilang, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, silahkan keluar dari dapur api tadi. Akhirnya mereka bertiga keluar dari dapur api. Raja Nebukadnezarnya kaget. Dia kaget. Kenapa 3 orang tadi tidak terbakar? Akhirnya Raja Nebukadnezar tahu siapa yang Sadrah, Mesah, dan Abednego sembah, yaitu Tuhan yang berkuasa. Sadrah, Mesah, dan Abednego menceritakan Tuhan lewat hal yang dia lakukan, yaitu tidak menyembah patung. Tidak harus menceritakan, aku anak Allah, aku anak yang mau menyembah Tuhan saja, menceritakan kemana-mana, tapi ketika diminta menyembah patung mereka sembah. Sadrah, Mesah, Abednego bukan orang-orang yang seperti itu. Mereka menceritakan Tuhan, menceritakan Kristus yang dia sembah, lewat apa? Lewat hal yang dia lakukan, yaitu tidak mau menyembah patung. Mereka tetap taat dengan perintahnya Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Bu, waktu aku belajar ada teman-teman yang ajakin aku main. Gak usah belajar ikut Google Meet, main aja kita di depan rumah. Ada teman-teman yang ajakin, Bu. Gimana? Kalian tahu mana yang benar? Itu yang harus kalian lakukan. Tetap belajar. Katakan kepada temanmu, teman, aku sekarang waktunya belajar. Waktunya Google Meet bersama dengan guruku. Aku harus belajar dulu. Setelah selesai belajar, aku akan ikut bermain. Kalian tahu mana yang benar? Kita main handphone aja. Gak usah ikut Google Meet, bilang aja sama orang tua, aku lagi kelas mah, tapi kita main game aja. Mungkin ada teman-teman kalian yang mengajak seperti itu, tapi kalian tahu mana yang benar, itu yang harus kalian lakukan. Yaitu apa? Tetap belajar. Meski orang tua kalian tidak melihat, anakku benar gak ya? Kelas atau main game? Mungkin orang tua kalian bekerja dan tidak melihat, tapi kalian tahu ada Tuhan yang melihat kalian. Kalian harus melakukan yang benar. Menceritakan Tuhan, menceritakan Kristus lewat setiap hal yang kita lakukan. Tidak perlu dilihatin oleh orang tua atau guru. Tapi kita sadar Tuhan melihat kita setiap waktu. Meski di rumah tidak ada siapa-siapa, Tuhan melihat apa yang kalian lakukan. Lakukan hal yang benar. Lakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan meski tidak ada yang melihat.
seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego tadi. Meski dihukum dimasukkan ke dalam dapur api, mereka tidak takut. Mereka tetap melakukan hal yang benar. Nah, ada yang ingat? Tema sekolah kita diambil dari kitab apa? Ibu akan bacakan untuk kalian ya. Dari Kolose pasal 1 ayat 28 dan 29. Ibu akan bacakan ya. Dialah atau Tuhanlah, Kristuslah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam ya, seperti jemaat yang ada di Kolose, mereka dengan tegas menyampaikan, Paulus menyampaikan, dialah yang kuceritakan, Tuhanlah yang kuceritakan, Kristuslah yang kuceritakan dengan segala usaha, meski digoda teman-teman kalian, meski diganggu teman-teman kalian, kalian tetap menceritakan kebenaran, melakukan hal yang benar. Ya, Ibu harap meski kalian tidak bertemu langsung dengan guru-guru, orang tua kalian tetap bekerja, kalian tetap melakukan yang benar, meski tidak ada yang mengawasi secara langsung. Ya, kita anak-anaknya Tuhan, kita harus menceritakan Tuhan lewat setiap hal yang kita lakukan, kita katakan, kita pikirkan. Ya, Nak. Nah, terima kasih untuk mengikuti chapel sepanjang hari ini. Ibu minta nih khususnya kelas 1 dan 2, setelah selesai chapel ini kalian bisa tekan like di bagian YouTube ya dan menulis di komen. Bu, tulis nama kalian. Misalnya, Bu, Ellen sudah menonton chapel. Tulis di komen YouTube. Untuk kelas 3 sampai kelas 6, tulis refleksi dan kumpulkan di Google Classroom kalian masing-masing. Nanti wali kelas kalian akan menginfokan untuk kalian. Ibu harap kalian pun tahu nih, oh harus ikut chapel. Bukan, nonton bagian terakhir aja lah. Tidak. Ya, ikuti setiap kegiatan chapel dengan baik. Itu cara kita menceritakan Tuhan. Ya, jangan lupa khusus kelas 1 dan kelas 2, tekan tombol like dan tulis di bagian komentar ya, ditulis, Bu, misalnya Ellen sudah menonton chapel kelas 3 sampai kelas 6, tulis refleksi dan kumpulkan di Google Classroom. Gitu ya anak-anak ya. Nah, kita akan akhiri cerita firman Tuhan pada pagi hari ini dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Meski ibu tidak melihat, guru-guru tidak melihat, kalian harus melakukan sikap doa yang baik ya. Ibu akan pimpin di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kami boleh belajar sekali lagi untuk menceritakan Tuhan dalam setiap hal yang kami katakan, kami pikirkan, kami lakukan. Tegur kami Tuhan ketika kami mulai berani untuk melawan Engkau, melawan orang tua, melawan guru-guru kami. Ingatkan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang setia, yang menceritakan Tuhan lewat setiap hal yang kami lakukan. Kami akan melanjutkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Engkau berkati kami. Engkau juga memberikan kesehatan untuk setiap kami, orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami di masa pandemi ini, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan lewat tubuh kami ini. Kami menyerahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, kita sudah selesai memuji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita akan akhiri chapel kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu doksologi. Ibu undang semuanya bangkit berdiri. Sikap yang baik